Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara nikmat Allah Ta'ala adalah nikmat diberikannya kesempatan di dalam menuntut ilmu, karena jalan ilmu ini adalah jalan kemuliaan yang tiada tandingnya, jalan yang para rasul senantiasa ajarkan kepada setiap umat yang ada di alam dunia ini. Tidaklah seorang rasul berdakwah melainkan di atas jalan ilmu, sebagaimana Nabi diajarkan oleh Allah Ta'ala, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah, inilah jalanku, aku berdakwah kepada jalan Allah ala basirah, di atas ilmu. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Wa an la yatakallama bi kalamin lagwin, dan hendaklah dia tidak berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia, lagwu. Wa qila man ishtaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Barang siapa yang sibuk dengan perkara yang tidak penting baginya, maka akan luput darinya perkara yang sejati penting baginya. La ilaha illallah. Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala mengomentari apa yang beliau sebutkan ini dengan sangat indah. Apa kata beliau? Man ishtaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Barang siapa yang sibuk dengan urusan yang tidak penting baginya, maka akan luput darinya urusan yang sebenarnya penting bagi dirinya. Kata beliau, ini adalah kalamun jami'un nafi'un. Ini adalah kalam yang padat. Ini adalah perkataan yang padat makna, lagi sangat bermanfaat. Karena fokusnya jiwa terhadap hal-hal yang penting bagi seorang hamba akan menghalanginya dari hal-hal yang sia-sia. Sedangkan fokusnya jiwa pada hal-hal yang sia-sia akan menghalangi dirinya dari hal-hal yang tidak penting. Lalu Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan qala Buzur Jumir, dan beliau ini Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala menyebutkan
Ia adalah salah satu tokoh yang disebutkan dalam kitab Al-Adabus Shaghir dan Al-Adabul Kabir karya Ibnu Al-Muqaffa, serta kitab-kitab sastra lainnya yang dinukil dari negeri Persia. Dan ia terhitung sebagai salah satu orang bijak mereka, orang Persia. Bahwa ia dahulu pernah berkata, seterusnya perkataannya, dan ini juga pernah dinukil dari perkataannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang buzur jumir ini, bahwa Al-Imam Syafi'i ketika mengambil ilmu kedokteran dari orang-orang Romawi, dari orang-orang India, dari At-Tibba'ul Arab, dan demikian juga orang-orang Persia, dan disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i nama buzur jumur ini diantaranya. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa perkataannya? Idza ra'aita ar-rajula yukthirul kalama fastayqin bijununihi. Apabila engkau melihat ada seorang yang banyak bicara, maka yakinlah dengan kegilaannya. Orang gila rumahnya, yakinlah akan kegilaannya. La ilaha illallah. Jadi banyak ngomong saja tanpa perhitungan itu bahaya. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, dan Al-Imam An-Nawawi mencantumkan dalam arba'innya, apa bunyinya? Man kana billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata yang baik-baik atau diam saja. Ada sebuah ungkapan, diam itu emas. Terus bicara itu apa? Apakah betul ungkapan ini? Apakah betul ungkapan ini? Kira-kira betul nggak? Diam itu emas. Betul nggak saya, Fari? Kira-kira betul nggak tuh? Tidak semuanya betul ya, tidak mutlak betulnya. Karena fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua diam adalah emas. Bahkan ada diam juga yang sangat membahayakan. Kalau tidak emas apa itu? Makanya ada buku Salamatul Insan fi Hifdzil Lisan, atau Al-Imam As-Suyuti Hasanus Samad fi Sumti. Ya. Ini buku bagus tentang menjaga lisan. Tetapi Islam telah mengajarkan kepada kita untuk menyampaikan yang haqqa. Makanya Nabi menyebutkan falyakul khairan aw liyasmut. Jadi ini yang paling tepat. Maka hendaklah berkata yang baik atau diam.
Jadi ngomong dulu asalnya. Kalau tidak bisa, tidak bermanfaat, kalau tidak baik ngomong tu diam. Nabi menyebutkan ngomong dulu. Tapi kalau nggak bisa kita, ya diam. Makanya ada ungkapan para ulama, syaitan membisu. Ya. Diam dari kebid'ahan atau ya kemaksiatan itu tidak semuanya betul. Jadi maksud diam itu adalah diam membicarakan orang lain, membiarkan diam dari berbicara yang sia-sia, berbuat maksiat dan yang lain-lainnya. Ada ungkapan yang sangat indah ya, dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ungkapan ini sangat terkenal ya. Ini yang menunjukkan bahwa tidak semuanya betul diam itu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata dengan ungkapan yang Masya Allah sangat indah sekali. Kata beliau, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu sahiha min as-saqi." Apabila engkau diam dan saya diam, kapankah orang jahil itu mengetahui yang benar dari yang salah? Yang sahih dari yang sakit? Nah, ini ungkapan yang sungguh sangat luar biasa sekali. Ya. Maka dan ini juga dalam rangka ilmu jarh ta'dil. Makanya para ulama mengatakan fulanun dhaif, fulanun kadzdzab. Dalam ilmu jarh ta'dil atau mentahdzir orang. Apabila ada orang yang memang keliru dan menyimpang manhajnya dan itu membahayakan umat, metode dalam hal itu ada ta'lif. Dekati. Kalau tidak bisa dan maslahatnya memang tahdzir, itulah syariat kita, tahdzir. Sebagaimana Nabi mentahdzir siapa? Siapa yang ditahdzir oleh Nabi? Nabi mentahdzir siapa?
Orang yang pernah ditahdir Nabi ketika dia tidak ikut perang. Dia orang ikut perang, dia tidak perang. Maka Nabi mentahdirnya, bahkan menghajarnya, memboikotnya, sampai Nabi tidak mau berbicara padanya, sampai kapok dia. Ya. Dan itu dalil Nabi mentahdir sahabat yang tidak ikut perang Tabuk itu. Itulah dalil tahdir di antaranya, ya. Ya, 3 orang. Akhirnya Allah Ta'ala maafkan mereka lagi. Namanya Ka'ab bin Malik. Sampai dia betul-betul merasani bumi ini telah terasa sempit, padahal begitu luas. Bahkan dia berteriak sekeras-kerasnya. Apa? Ketika dia sudah diterima taubatnya, dia kan betul-betul merasa sempit bumi ini, karena para sahabat tidak mau lagi bicara-bicara dengan dia. Maka menyadarkan dia, maka di saat itu diberlakukan tahzir. Tapi tidak semuanya mesti tahzir, namun harus ditaklif, didekati. Jadi ada yang ditaklif, ada yang ditahzir. Naam, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu as-sahiha min as-saqim. Ini ucapan al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yang terkenal. Apabila engkau diam, saya diam, kapankah orang jahil mengetahui yang sahih daripada yang tidak sahih, yang betul daripada yang tidak betul. Taib, ikhati fillah, barakallahu fikum. Ini harus dipahami dengan baik. Kemudian wa qala Ali radhiyallahu anhu, idza tamma al-aqlu naqasa al-kalam. Apabila akal seorang sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Ini sahih. Sangat betul. Makanya Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala mengatakan, sebab orang yang berakal lebih merasa cukup dengan diam daripada banyak bicara. Jadi orang yang berakal lebih merasa cukup diam daripada banyak berbicara. Sekali lagi, yang paling tepat itu adalah menempat wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya yang betul, kalau bicara di mana, kalau tidak ya, seperti apa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wattafaqa li fi hadzal ma'na syi'ran. Penulis berkata, aku menggubah syair yang selaras dengan makna ini. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu, apabila telah sempurna akal seorang sedikit bicaranya. Wa aikin bihumkil mar'i in kana mukthira, dan yakinlah kamu dengan kebodohan seseorang jika dia banyak berbicara. An-nutqu zainun was-sukutu salamatun, bicara itu adalah perhiasan dan diam itu adalah keselamatan. Ungkapan para ulama ini bagus sekali. Fa idza nataqta fala takun mukthira, apabila engkau berbicara maka jangan terlalu banyak. Ma nadimtu ala sukutin marrah, aku tidak pernah menyesal sekalipun karena diam. Wa laqad nadimtu ala al-kalami mirara, dan aku sungguh banyak menyesal karena bicara terlalu sering. Jadi jangan asbun aja, asal bunyi aja. Dan ada ungkapan yang sejak kecil kita dengar, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi dia tong kosong, apabila ditokok maka dia akan nyaring bunyinya. Ya. Makanya, tapi kalau tong diisi tok padu, terdengarnya padu dengarnya, maka enggak nyaring bunyinya, maka itu yang berisi. Dulu semasa belajar bela diri, kami diajari oleh para pelatih jadilah seperti ilmu padi, semakin berisi pun semakin merunduk.
Sungguh sangat indah kalamnya Al-Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala. Al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 tingkatannya. Man dakhala shibral awal takabbar. Ya. Barang siapa yang masuk tingkatan pertama, dia akan sombong. Itulah dia yang tadi. Dia akan sombong, tidak ada lagi. Seperti pendekar baru turun gunung, seakan-akan tidak ada yang lebih jago dari dirinya. Begitu dia menyerang, ternyata apa? Tidak ada apa-apanya. Sekali ditonjok sama yang lebih ahli, dia pun kapok. Allahul musta'an. Makanya jangan seperti itu. Al-ilmu thalathatu ashbar. Man dakhala shibral awal takabbar, wa man dakhala shibral thani. Dan siapa yang masuk tingkatan yang kedua, ternyata orang yang masih kosong itu sering-sering bicara itu tidak ada apa-apanya. Ada yang tingkatan kedua, barang siapa yang masuk tingkatan kedua, maka shibra ini kan jengkal. Jadi bisa dimaknai dengan tingkatan. Jadi ilmu itu 3 jengkal. Itu 3 tahapan ya. Siapa yang masuk tingkatan kedua atau jengkal yang kedua, ia akan tawadhu'a. Dia akan tawadhu. Dia akan mulai sadar betapa luasnya samudra ilmu dan banyaknya ulama yang lebih hebat dari diri. Wa man dakhala shibra tsalits 'alima annahu ma ya'lamu atau ma la annahu la ya'lam. Ya, sebagian menyebutkan dengan kalimat alima annahu ma ya'lam, atau alima annahu la ya'lamu. Barang siapa yang masuk tingkatan yang ketiga, maka dia akan mengetahui bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. La ilaha illallah. Faham tuh? Ilmu itu luas ya ikhwan. Bagaikan mutiara yang luas, semakin dalam semakin banyak. Seperti laut ya. Laut yang luas, banyak kaya akan mutiara, ya, keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Tapi begitulah ilmu. Makanya semakin lama semakin tunduk akan semakin berisi. Semakin berisi semakin ia akan menunduk. La ilaha illallah. Dulu kami waktu belajar bela diri diajarkan oleh senior-senior, jadi di atas langit masih ada langit. Sadar. Dan kesombongan itu akan yang menghancurkan sebagaimana hancurnya iblis laknatullah alaih. La ilaha illallah. Makanya Allah Ta'ala menegur Musa alaihi salam ketika Musa mengatakan bahwa ketika ditanya tidak adakah orang yang lebih alim dari dirimu, tidak ada. Akhirnya Allah Ta'ala kasih tahu ada. Itulah dia Khadir alaihi salam. Akhirnya dia pergi mencari. Maka jangan banyak berkata, diri kita yang terus diperbaiki. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Ilmu, orang kalau tak paham baru satu kitab dia mengerti banyak bicaranya, ya. Dan ia juga akan mengena pada diri seorang yang yang mengikut generasi salaf juga. Di mana dia akan bisa terjatuh dalam kesombongan. Sebelumnya dia jahil, tiba-tiba belajar seakan-akan dirinya sendiri yang berilmu lagi, manakala pulang ke kampung dan di tengah keluarganya. Dulu dia terjatuh dalam kesyirikan, akhirnya dia belajar, dia merasa tidak syirik lagi, seakan-akan semua orang ahlu syirik, hanya dia seorang diri ahlul tauhid. Dulu dia terjatuh dalam kebid'ahan, akhirnya dia belajar seakan-akan dia sendiri ahlus sunnah, orang lain tak ada yang ahlus sunnah. Ini adalah sebuah kesombongan. Dia banyak bicara, maka banyak bicara seperti itu tidak baik. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Wa amma ma yazidu fir rizki, dan adapun apa yang menambah rizki. Ya, dan beliau sebutkan apa zikir-zikir dalam perkara ini ya ikhwan. Ya. Saya tidak banyak komentar sekarang di dalam
zikir-zikir yang beliau sebutkan ini cukup para ulama saja berkomentar terkait tentang hal ini ya, karena kita juga hanya merujuk dan menilai apa yang telah disebutkan oleh para ulama yang telah kuat keilmuan mereka ya. Jadi beliau rahimahullahu taala menyebutkan tentang hal-hal yang menambah rizki. Di sini membaca zikir-zikir dan doa yang sebelumnya sudah kita baca artinya. Jadi secara khusus wallahu taala a'lamu bis-shawab, kalau kata Syekh Utsaimin begini, thumma dzakara atharan wa aqwalan wa af'alan fima yaridu rizqa fima yazidu rizqa la yathbutu minha syai'un wa sabaqa. Tidak ada yang sabit satu pun kata beliau. Namun Al-Imam Al-Syekh Al-Utsaimin fi dzalal ta'ala memberikan suatu panduan yang bagus. Ya. Dan telah berlalu pembacaan risalah karya As-Suyuti mengenai sebab-sebab mendatangkan rizki. Ya. Jadi Jadi Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala mengatakan di sini telah berlalu pembacaan kitab risalah karya Al-Hafiz As-Suyuti mengenai penjelasan sebab-sebab mendatangkan rezeki dalam program kajian beliau. Ya. Lalu beliau membawakan di antara kitab yang sangat bermanfaat dalam tema ini adalah kitab Mafatih Ar-Rizqa fil Kitab was Sunnah. Ini ada di internet, ikhwan. Kitab ini ada di internet dan ini kitab yang sangat bagus sekali. Ya. Sangat bagus sekali kitab ini. Saya sudah menyimpan kitab ini di laptop. Mafatihur Rizqi fi Daw'il Kitab was Sunnah. Ya, karya Dr. Fadl Ilahi. Taib. Kitab ini hanya pendek tapi bagus, 81 halaman. Ya. Beliau menyebutkan perkara-perkara ini. Nanti di akhir kajian ini insyaallah kita ambil sedikit dari apa yang beliau sebutkan itu. Ya. Nanti insyaallah taala kita jelaskan apa yang beliau sebutkan itu, yang sebab-sebab yang mendatangkan rezeki yang betul. Naam. Karena judulnya sangat bagus sekali. Kunci-kunci rezeki dalam petunjuk kitab dan sunnah. Naam, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Adapun terkait soal zikir-zikir di sini, tidak ada yang jalan terbaik bagi kita selain merujuk kitab-kitab para ulama yang ahli di bidangnya atau yang telah disusun oleh para ulama, doa-doa dan zikir-zikir yang sahih, seperti kitab Fiqhul Ad'iyyati wal Azkar karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, dan kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Fikih Doa dan Zikir. Ini kitab yang sangat bagus sekali.
Dalam bahasa Arabnya dicetak 2 jilid, tapi itu bagian 1, 2 jilid yang pertama, bagian 3, 4 jilid kedua. Di pustaka ada kitab itu. Maka yang paling penting itu saya melihat adanya wirid kita. Seorang penuntut ilmu itu mesti ada wiridnya, dan wiridnya itu saya kalau nggak salah ingat pernah mendengarkan salah satu kalam masyayikh kita. Wiridnya itu bukan wirid Quran, tapi wirid Quran itu udah masuk kamus pertama itu. Tapi wiridnya itu adalah wirid doa, wirid zikir. Dulu di pondok kami diajari guru kulu wirid warid. Setiap wirid itu ada yang akan datang, fadilahnya, keutamaannya. Cuman kalau di pondok itu ada pula apanya? Kawan-kawan kami itu setiap wirid itu ada waridnya. Jadi kita amalkan doa zikir-zikir mujarrobat seperti itu. Nah, nanti akan datang waridnya. Contoh, dulu kami diajari satu zikir ilmu. Apa namanya? Kaf ha ya ain shad. Jadi beginilah kawan-kawan saya habis solat tuh kaf ha ya in shad, kaf ha ya in shad. Biar bertumbuh nanti tinju kita kuat. Itu sampai-sampai nanti ada yang ngajari kami dulu senior itu, nanti kalau dijentik apa namanya itu? Jentik namanya itu? Hah? Selentik namanya nih. Itu ke kucing bisa mati dibuatnya katanya. Itu diantara yang tidak ada petunjuknya dari Nabi, ya. Cuman nuansanya bagus, Islami sikit, itu aja bedanya dengan yang diajari itu dukun. Yang diajari itu dukun ada juga akan seperti itu. Apa dulu lupa pula. Allah kohar, Allah johar, gindak Ali berdiri, aku akan kohar, tersungku lawan kena bersih berkat la ilaha illallah Allah. Itu doa. Itu diantara doa-doa apa namanya itu? Doa itu mantra-mantra yang saya dapati ya dari orang-orang dulu, ya. Kalau nggak salah saya ini ada di buku doa ayah saya, mantra-mantra ayah saya. Ayah saya kan dulu mantan itu juga. Nah, atau ayah saya juga dulu yang menceritakan itu ke saya dulu. Karena katanya ayah saya semasa mudanya itu tempurung itu di keratenya aja, itu pecah-pecah dibuatnya katanya. Jadi orang yang ceritakan ke saya. Jadi macam-macam lah. Cuman yang itu disebut apalah kekiri-kirian. Adapun yang kafaya insat tadi itu tidak ada tuntunan dari Nabi. Ya. La ilaha illallah. Dan Nabi tidak ada mengajarkan petunjuk yang seperti itu. Maka meninggalkannya jauh lebih baik, karena nanti akan banyak hal-hal sampai jatuh ke dalam kesyirikan, minimal dalam kebid'ahan. Ya, jadi setiap wirid ada waridnya. Itu maksudnya apa? Allah betul, jika Allah akan berikan keutamaan. Maka seorang talib itu mesti punya wirid. Wirid apa dia? Minimal zikir pagi dan petang. Minimal zikir apa dia baca? Istighfar. Nabi mengatakan, aku membaca istighfar 70 kali dalam sehari semalam. Bahkan dalam riwayat lain 100 kali. Nabi saja yang sudah maksum maka juga beristighfar kepada Allah, juga berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa perkara wirid ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Dan itulah yang saya perhatikan dari guru-guru saya dahulu. Mereka selalu memiliki wirid. Pagi apa wiridnya, sore apa wiridnya, doa-doa mereka. Ya. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai sudah tinggi matahari baru berhenti dari wiridnya, dari zikirnya. Dan inilah ghadwahku atau sarapan pagiku. Kalau aku tidak
makan sarapan pagiku ini, saqatat quwwati, akan jatuhlah kekuatanku. Allahu Akbar. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Maka antum dikasih buku Hisnul Muslim. Dulu ada Hisnul Muslim itu kecil-kecil. Dulu saya bawa. Mana kalau saya umroh, saya bawa itu. Saya haji, saya bawa buku kecil-kecil, buku zikir doa. Saya Sa'id Wahaf Al-Qahtani itu. Dan itu harusnya itu loh, bagus sekali dibagi-bagi, ya. Minimal yang seperti itu. Yang sahihnya alhamdulillah, yang tidak sahihnya amalkan yang lebih sahih lagi dari penjelasan para ulama. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saya tidak membacakan zikir-zikir ini, ya. Wa amma ma yazidu fil umur, dan apa yang menambah umur. Beliau menyebutkan albir wa tarkul adza, kebaikan dan meninggalkan menyakiti sesama, wa tawqiru syuyu, memuliakan yang lebih tua, wasilatul rahim, dan Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala kembali berkomentar dalam perkara ini, ya. Sebab-sebab yang menambah umur. Sebab-sebab ini ada yang jumlahnya takdir al-khas dan ada yang takdir al-am al-kamil. Apa itu? Yang beliau sebutkan ini termasuk dalam takdir khusus. Ya, ada pula ditindau dalam takdir umum. Dan ketetapan umur itu telah final ditentukan dan sudah selesai diputuskan, sudah kita sebutkan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa perkara yang sejenisnya, yang mana tidak ada dalil khusus yang sahih dari jalur syariat yang menetapkan. Adapun dari jalur sunnatullah yang beliau sebutkan, kadang juga tidak ada logikanya yang mendukungnya. Seperti perkataannya, hendak menjaga diri dari menebang pohon yang masih basah kecuali dalam kondisi darurat. Jadi sini tidak ada logika ilmiahnya, kata Al-Imam Syekh Al-Utsaimin hafizallahu taala, ya. Wa an yataharraza an qat'il ashjar at-ratbati illa 'inda ad-darurah. Dan juga menjaga diri dari memotong pohon yang masih basah kecuali ketika darurat. Ya, kalau kita cari seperti yang saya sebutkan, ya bisa saja. Kalau sudah dipotong, belum lagi berbuah, ada dipotong, iyalah kurang rezeki kita. Atau belum lagi dapat manfaatnya, dah potong, ya. Mungkin kalau dibawa-bawa ke sana, ya bisa. Namun yang jelas bagi kita, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita tinggalkan. Memang tidak ada manfaatnya, jangan potong-potong. Ini insyaallah nanti kita baca fawaid, bukan sekarang ya. Saya berharap sebenarnya khatam lagi, tapi belum juga nampaknya. Mungkin 2 majelis lagi, insyaallah taala. Biar kita ambil dulu apa yang disebutkan oleh Dr. Fadl Ilahi tersebut, apa yang mendatangkan rizki. Kemudian menyempurnakan wudu dan salat dengan ta'zim, pengagungan, ya, dan seterusnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini sebenarnya kalau antum mau tambah waktu, bisa kita selesaikan pada majelis ini. Atau nanti aja ya? Atau seperti apa? Cukup dulu ya. Biar sabar kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.